Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir di dalam majelis ta'lim Masjid Fi Sabilillah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, inilah pertemuan pertama kita di bulan Maulid. Ya, betul ya. Oleh sebab itu, pada hari ini masih dalam rangkaian bulan Rabiul Awal, kita masih membaca kitab yang berkaitan dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebabkan di dalam bulan ini, yakni bulan Rabiul Awal, masyhur di dalam sejarah, di dalam kitab-kitab tarikh, bahwasanya baginda Nabi itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Oleh sebab itu di bulan ini kita lebih banyak membaca kitab yang berkaitan dengan mengenal akan kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di masjid ini sudah dilaksanakan peringatan Maulid Nabi ya, sudah ya. Alhamdulillah, satu momen yang mulia, yang penting telah kita jalani. Oleh sebab itu, walaupun mungkin di antara penceramahnya telah menyampaikan berkaitan dengan Maulid Nabi, berkaitan dengan sejarah Nabi, akan tetapi kita ingin menambahkan dengan membacakan kitabnya supaya kita bisa lebih fokus lagi kepada mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu sekalian, memperingati Maulid Nabi itu apa sih maksudnya? Kalau di dalam bahasa para ulama disebut ihtifal. Al-ihtifalu maksudnya perayaan. Adapun menurut syariat yang dimaksud perayaan itu adalah menunjukkan rasa gembira, yakni ekspresi kegembiraan yang ditunjukkan oleh seseorang di dalam ia bersyukur atas kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai pembawa petunjuk. Hal itu adalah perkara yang penting, sebab bergembira atas adanya Nabi itu adalah perintah agama, yakni perintah syariat agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini ayat yang sangat masyhur. Ibu sekalian, bagus kalau menghafalkan ayat ini. Ayat ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad. Ini Allah berfirman. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia-Nya Allah dan dengan rahmat-Nya Allah. Fa bidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu falyafrahu, hendaklah mereka semuanya bergembira. Nah, ada seorang sahabat Nabi namanya Imam Ibni Abbas. Imam Ibni Abbas ini adalah seorang pemuka para sahabat Nabi. Ia adalah orang mulia, termasuk sahabat baginda Nabi, pernah didoakan khusus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika dipegang Nabi sallallahu alaihi wasallam dadanya seraya didoakan oleh Nabi. Jadi Nabi memegang dada Sayyidina Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas seraya berdoa. Apa doa Nabi ketika memegang dada Abdullah bin Abbas itu? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah ini Ibnu Abbas, maknanya faqihkan, dalamkanlah ilmunya dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ia ilmu tentang ta'wil, yakni tafsir Al-Qur'an. Maka di kemudian hari Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi orang nomor satu di dalam ilmu tafsir di kalangan para sahabat. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini mendengarkan ayat yang tadi kita baca,
qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah hendaklah mereka semua bergembira. Apa kata Imam Ibnu Abbas? Yang dimaksud dalam ayat itu, yang dimaksud karunia Allah di dalam ayat itu maksudnya adalah al-ilmu, yakni ilmu syariat. Kemudian yang dimaksud dengan rahmat yang dimaksud dalam ayat ini kata Imam Ibnu Abbas adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud rahmat itu diutusnya baginda Nabi. Alasannya apa? Kata Imam Ibnu Abbas, di dalam ayat yang lain Allah pernah berfirman. Apa firman Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi yang dimaksud rahmat di sini adalah adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian berarti arti ayat ini qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau demikian maka maksud ayat ini adalah katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, dengan adanya karunia Allah berupa ilmu dan dengan diutusnya engkau sebagai nabi, hendaklah mereka semua bergembira. Bergembira di sini bentuknya adalah perintah Allah. Zalika khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka yang demikian itu mereka bergembira atas adanya nabi, khairum mimma yajma'un, adalah lebih baik dari semua perkara yang mereka kumpulkan dalam urusan duniawi. Jadi semua perkara duniawi, andai kita bisa meraih dunia ini seluruhnya, itu tidaklah lebih baik dari rasa gembira seseorang atas hadirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi itu hakikatnya adalah menunjukkan rasa syukur atas kelahirannya baginda Nabi. Tetapi menunjukkan rasa syukur atas kelahiran baginda Nabi tidak hanya dalam bentuk perayaan itu saja, tidak. Tapi semua perkara-perkara baik yang dilakukan oleh manusia, bila ia diniatkan untuk bersyukur atas kelahirannya baginda Nabi, itu sudah termasuk mengamalkan ayat tersebut. Jadi ada orang itu ketika Maulid Nabi bersedekah, ada yang merayakannya dengan apa lagi? Dia berpuasa. Puasa hari Senin itu termasuk daripada Maulid Nabi. Ketika Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau puasa hari Senin? Nabi jawab, pada hari itu aku dilahirkan. Itu lahir hari Senin. Jadi bersyukur atas kelahiran Nabi. Boleh dengan cara puasa, boleh dengan cara sedekah, boleh juga dengan cara menunjukkan rasa syukur kepada Allah dalam bentuk perayaan. Dalam perayaan itu ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ada tausiahnya, ada menuntut ilmunya, ada sodakohnya, semua lengkap di dalamnya. Huwa khairum mimma yajma'un. Nah, berbahagia itu, mewujudkan rasa bahagia itu lebih baik dari seluruh dunia ini bila dikumpulkan. Nah, kalau kita ini habiskan umur kita mengumpulkan dunia, rasanya nggak mungkin bisa kita dapatkan semua, kan? Iya kan? Buktinya sampai hari ini kita sudah lelah kerja. Ini aja saya baru pulang. Disuruh datang ke sini jam berapa? 13.45, terlambat 5 menit. Tapi nggak apa-apa, cuma 5 menit. Ya, cuma 5 menit. Nah, jadi gembira itu penting ibu-ibu ya. Jadi siar bulan Maulid itu gembira. Mau ada masalah apapun di rumahnya, ada masalah apapun dengan tetangganya, ada masalah apapun dengan kesehatannya, siar bulan Maulid itu gembira. Jangan kita biarkan kegembiraan kita di dalam hati itu menjadi rusak hanya karena perkara duniawi, utamanya di bulan Maulid ini. Nah, ada satu kejadian ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu kenal nggak dengan Abu Lahab? Kenal? Ada yang kenal Abu Lahab? Tahu tapi nggak kenal. Siapa dia? Pamannya Nabi. Terus siapa lagi? Dia orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Betul, orang jahat. Betul. Abu Lahab. Jangan ragu-ragu, betul orang baik apa orang jahat? Orang jahat. Jadi Abu Lahab itu pamannya Nabi. Dulu waktu Nabi masih kecil, baiknya luar biasa. Karena Abu Lahab ini termasuk paman Nabi yang sukses. Dia termasuk tokoh pemimpin di dalam suku Quraisy. Dia juga termasuk orang yang kaya raya.
Ketika baginda ini lahir, itu senangnya luar biasa. Karena senangnya lahir keponakannya laki-laki, maka budaknya Abu Lahab yang namanya Suwaibah dibebaskan oleh Abu Lahab. Ini satu-satunya kebaikan Abu Lahab, yakni bergembira atas lahirnya Nabi, dan dia membebaskan budak karena bahagia dengan kelahiran Nabi. Seumur hidupnya cuma satu, inilah amal Abu Lahab itu yang diterima. Tapi begitu Nabi dewasa, kemudian Nabi menerima wahyu, Nabi menyampaikan syariat agama Islam, mulai sejak saat itulah Abu Lahab itu berubah menjadi jahat. Bahkan dialah orang yang mengumpulkan masyarakat yang ada di kota Mekah itu supaya mendengarkan Nabi bercerita. Nabi pulang dari melaksanakan Isra Mi'raj, lalu Nabi cerita. Karena cerita Nabi itu enggak masuk akal kecuali orang yang beriman. Bagaimana mungkin Nabi itu bercerita, tadi malam aku telah diperjalankan oleh Allah dari Mekah sini ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Masjidil Aqsa di Palestina itu aku dimi'rajkan Allah, dinaikkan ke atas langit yang paling tinggi sampai ke Sidratul Muntaha. Berangkat tengah malam lewat jam 12 malam, sebelum subuh kata Nabi saya udah di sini lagi. Itu cerita Nabi. Mendengarkan itu Abu Lahab, nah kalau begitu ini kesempatan saya ini untuk menghinakan Nabi. Mana mungkin ada orang yang akan percaya dengan cerita seperti ini. Sedangkan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja butuh waktu 2 bulan kalau naik unta. Daripada Mekah ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu 2 bulan naik unta. Apalagi sampai naik ke langit yang paling tinggi. Nah ini Nabi lewat jam tengah malam, dari jam 12 malam lewat, sebelum subuh sudah balik lagi ke Mekah. Ceritalah Nabi peristiwa Isra Mi'raj. Enggak ada yang percaya kecuali sebagian saja daripada sahabatnya Nabi yang mulia. Nah maka karena mendengarkan cerita ini Abu Lahab mengumpulkan orang-orang Quraisy supaya Nabi disuruh cerita. Tapi tujuannya supaya Nabi itu dihina orang setelah bercerita itu. Bahkan dialah orang yang mengatakan bahwa Nabi, celakalah engkau Muhammad jikalau hanya dengan tujuan ini engkau mengumpulkan kami. Kami adalah tokoh-tokoh besar di dalam suku Quraisy, orang-orang terpandang, tetapi engkau kumpulkan hanya untuk mendengarkan dongeng-dongengmu yang tidak masuk akal itu. Celakalah engkau wahai Muhammad. Itu ucapan siapa? Abu Lahab. Maka mendengarkan ucapan ini nih, disebabkan ucapan yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk mencela Abu Lahab itu. Dikenal dengan surat apa? Surat apa? Pulang kalau nggak tahu. Surat Al-Lahab namanya, jadi nama orangnya. Surat Al-Lahab. Bunyinya Tabbat yada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Ini ayat turun mencela Abu Lahab, menjelaskan tentang keadaan Abu Lahab itu bakal kekal di dalam neraka Jahanam selama-lamanya. Walhasil sampai meninggal dunia, mati Abu Lahab ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dan dia memang sudah dinas Al-Quran bakal menjadi penduduk neraka Jahanam. Tapi ba'da haulin, setelah 1 tahun kematian Abu Lahab, saudaranya Abu Lahab yang bernama Abbas itu bermimpi. Saudaranya Abu Lahab itu ada Abbas, pamannya Nabi juga, orang soleh ya, bapaknya Abdullah bin Abbas tadi. Setahun setelah mati Abu Lahab, mimpi ini Abbas saudaranya ketemu dengan Abu Lahab. Ini kisah bukan dongeng ya, dituliskan oleh siapa namanya di dalam Sahih Al-Bukhari. Ditulis dalam Sahih Al-Bukhari, juga di dalam Sarah Sahih Bukhari, yakni kitab Fathul Bari, Sarah Sahihul Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi bukan cerita seperti cerita kancil ya, bukan, tapi beneran cerita. 1 tahun setelah kematian daripada Abu Lahab, ketemulah dia dengan saudaranya Abbas. Lalu Abbas nanya,
Wahai saudaraku Abu Lahab, mahaluka, bagaimana kabarmu? Dijawab oleh Abu Lahab, aku di dalam neraka jahanam. Jadi belum hari kiamat sudah di neraka jahanam. Kecuali setiap hari Senin, kata Abu Lahab, aku dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka itu setiap hari Senin, dan aku diberi minum setetes air sambil menunjukkan isyarat dengan ujung jarinya. Diazab dalam neraka jahanam yang panas, tidak dikasih minum, tapi setiap hari Senin dikeluarkan, dikasih minum setetes nih. Nah, lumayan lah, ya kan? Lumayan. Kenapa Allah SWT meringankan azab Abu Lahab setiap hari Senin sampai hari kiamat itu? Setiap hari Senin. Ini hari apa nih? Sabtu, besok Ahad, besok lagi Senin. Nah, Senin itu waktu yang ditunggu-tunggu sama Abu Lahab. Setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka jahanam. Kenapa? Disebabkan oleh apa? Kata Abu Lahab, karena pada hari kelahiran baginda Nabi SAW, aku telah membebaskan Suwaibah karena rasa senangku dengan kelahirannya Nabi. Jadi orang kafir saja yang tidak beriman pada Allah, kalau amal ibadahnya berkaitan dengan Nabi, itu ada manfaatnya. Ini terjadi pada siapa? Abu Lahab. Dituliskan di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian ada seorang imam namanya Al-Hafiz Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, seorang hafizul hadis, ulama besar ahli hadis yang berasal dari Damsyik. Damsyik itu sekarang namanya Suriah. Apa namanya? Suriah. Dibacanya kitab ini, kitab Sahih Bukhari, dibacanya ini riwayat tentang diringankan azab Abu Lahab. Lalu beliau berkomentar di dalam nasidnya yang mulia. Apa kata Syekh Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam nasidnya yang mulia itu? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famazannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kata Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi yang ahli hadis, kalau saja ini orang Abu Lahab, yakni orang kafir, diringankan padanya azab setiap hari Senin disebabkan satu kali seumur hidupnya senang dengan kelahiran Nabi, maka beliau lanjutkan, famazzannu bil abdi allazi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lalu bagaimanakah sekiranya seandainya yang berbahagia dengan Nabi itu bukan orang kafir, tetapi orang yang beriman pada Allah, yang seluruh kehidupannya, sepanjang umurnya, sepanjang usianya dia senang dengan baginda Nabi, dan matinya dalam keadaan beriman kepada Allah, pastilah dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau begitu memperingati Maulid Nabi itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting dan sangat penting bagi kita. Bahkan tiadalah termasuk perkara yang terlarang. Kenapa? Karena di dalamnya adalah sesuatu yang menjalankan perintah, justru perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perayaan Maulid Nabi itu salah satu bentuk saja. Ada bersedekah juga boleh, puasa juga boleh, berzikir juga boleh. Nah, oleh sebab itu di bulan Maulid ini, di mana-mana, di majelis taklim mana saja, tidaklah saya membacakan kitab selain kitab Maulid sampai habis bulan Rabiul Awal. Kenapa? Andainya seumur-umur saja 1 tahun, ibu sekalian, seperti kita nih pertemuan seminggu sekali, 1 tahun kita baca terus, itu nggak akan selesai. Tapi minimal 1 bulan ini adalah kita khususkan supaya kita lebih kenal lagi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita tuh dari kiamat itu bakal bersama dengan orang yang kita cintai, ya kan? Dulu sahabat-sahabat Nabi ketika dengar hadis-hadis Nabi berkaitan dengan keutamaan amal, itu senang. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk saja, tidak pulang ke rumah, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari,
setelah terbit matahari atau dikenal dengan waktu isyraq, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat, maka orang ini seperti mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Itu kata Nabi. Sahabat dengar senang enggak? Senang luar biasa. Nanti di hari kiamat orang-orang itu akan datang kemudian berbondong-bondong, tidak akan ada yang masuk surga sebelum umatku, kata Nabi, masuk dalam surga. Sahabat-sahabat senang atau tidak dengarnya? Senang. Tapi itu tidaklah perkara yang paling senang. Yang paling senang ketika para sahabat mendengar hadis Nabi adalah ketika mendengarkan Nabi berkata, kamu nanti di hari kiamat akan bersama siapa yang kamu cintai. Jadi para sahabat itu kalau mereka mengandalkan amal mereka sendiri, mungkin saja ada amal yang di dalamnya tercampur riya, ya kan? Mungkin ada amal kita yang enggak diterima karena syarat dan rukunnya kurang. Kita sholat, kita zakat, kita puasa. Sekarang kita puasa, ternyata lupa niat. Setelah azan subuh baru berniat. Pada hari itu puasa kita harus kita teruskan, tapi wajib diqodho. Artinya ada peluang ibadah-ibadah itu enggak diterima, ada peluangnya, ada. Kita sholat ternyata bersucinya enggak benar. Orang buang air kecil enggak istibro, setelah dia buang air kecil, orang itu harus istibro. Istibro artinya mendaham. Apa namanya? Mendaham. Karena kalau dia tidak mendaham, maka akan ada pada saluran buang air kecilnya itu ada sisa air kencing yang setelah dia bersihkan ketika dia berdiri akan ada lagi. Padahal dia berwudu dengan khusyuknya dia solat, dikiranya dia telah benar solatnya, ternyata solatnya tidak sah. Kenapa? Karena pada dia solat keluar lagi najis. Oleh sebab itu dalam keadaan kita mempelajari fikih, kita beristibro di dalam kita ketika selesai buang air kecil. Nah itu perkara-perkara yang wajib kita perhatikan. Nah kalau itu keliru bisa jadi solat kita enggak diterima. Tapi para sahabat Nabi tidak pernah menyaksikan di dalam hati mereka bahwa mereka itu benar-benar mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti mereka yakin akan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga begitu. Bagaimana supaya kita ini mencintai Nabi? Tidak bisa ada kecuali kita harus mempelajari bagaimana akhlak Nabi. Kita mau mencintai sesuatu, nggak bisa kita cintanya penuh kecuali kita mengenal akan hakikat dirinya. Kamu cinta pada Nabi, cinta pada Nabi. Tapi ketika Nabi lahir tanggal berapa? Nggak bisa kita jawab. Tapi idola kita pemain sepak bola, Gabriel Omar Batistuta, ya kan? Pemain Argentina, lahir di bulan apa? Wow, tahu dia. Nomor sepatunya berapa? Tahu dia. Ulang tahunnya tanggal berapa? Tahu dia. Anaknya berapa? Tahu dia. Tahu semua, ya kan? Apalagi bintang-bintang Korea segala macam. Itu luar biasa orang-orang zaman sekarang yang muda-muda. Yang mudanya dulu sama aja. Ya, artinya sangat mengenal, ya, sangat mengenal idolanya. Padahal idola yang sejati adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ibu sekalian, kalau kita masuk kubur, kita itu akan ditanya, kan? Ditanya. Pertanyaan pertama apa? Apa pertanyaan pertama? Minum dulu, minum. Bismillah. Apa? Man Rob, buka, siapa? Tuhanmu. Selamatlah semua, dari kecil udah Islam, nyembah Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Nah, pertanyaan kedua, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Kita jawab, siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi sama malaikat, Muhammad yang mana? Muhammad yang mana? Di permata asli aja Muhammad tuh banyak. Muhammad yang mana? Ayo. Muhammad yang mana? Sallallahu alaihi wasallam. Itu julukannya kita salat kepadanya. Tapi identitas Nabi Muhammad yang mana? Muhammad yang mana? Kita bilang Muhammad yang mana? Kalau orang kenal, dia akan jawab Muhammad yang istrinya. Satu, namanya Khadijatul Kubra. Dua, tiga, yang mana?
Muhammad yang anaknya berapa? Sebutkan nama anaknya. Karena Muhammad bisa jadi istrinya Khadijah juga, ada juga yang namanya Khadijah juga. Yang anaknya yang mana? Anaknya baginda Nabi Muhammad 7. Coba sebutkan satu. Kalau begitu kita belum lancar menjawab itu, nyangkut di pertanyaan ini. Kenapa? Enggak kenal Nabi, cuman ngaku aja kan. Siapa nabimu? Muhammad. Ikut-ikutan orang, kata orang Muhammad, kita bilang Muhammad juga. Nah, hakikat cinta itu baru akan benar-benar tertanam di dalam hati kita ketika kita mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu, beli buku ya. Beli buku, nggak mungkin diceritain semua ya. Ini ada kitabnya. Namanya Ar-Rahiqul Maktum, ditulis oleh Fadilatul Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya? Ya kan? Mati lampu? Enggak apa-apa, mati lampu. Sudah diterjemahkan Ibu sekalian. Ya? Terjemahannya judulnya Sirah Nabawiyah. Apa namanya? Sirah Nabawiyah. Ibu-ibu, sisihkanlah uang belanjanya, jangan dibelikan bedak semua. Ya? Kalau sebulan bisa menyisihkan uang 50.000, maka 2 bulan ibu sudah bisa dapat kitabnya. Ya? Karena harganya tidak sampai 150.000. Terjemahan kitab ini lebih tebal, karena terjemahan itu tebal ya. 3 kali ini tebalnya. Nah, di situ ibu-ibu akan baca mulai dari zaman jahiliyah, lalu menjelang kelahirannya Nabi sampai Nabi dilahirkan. Istri-istrinya Nabi ada berapa, siapa namanya? Anak-anaknya baginda Nabi ada berapa, siapa namanya? Kapan Nabi itu di Isra Mi'rajkan? Ya kan? Ya kan? Siapa saja sahabat-sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam? Walhasil kalau ibu beli bukunya, ibu bakal kenal Nabi, ya? Nggak perlu ngaji lagi. Perlu ngaji ya? Perlu tetap ngaji. Kedengaran nggak kalau mati lampu gini? Ya, tapi mic-nya tetap saya pegang. Action aja, kan? Nggak enak kalau nggak pegang mic. Baik, paham ya? Nah, paham Ibu sekalian. Itulah pentingnya kita mengenal pribadi baginda Nabi. Nah, sekarang kita akan coba mulai mengenal Nabi itu sedikit demi sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12. Alhamdulillah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah belum bisa dihitung. Oke, sekarang kita konversikan ke bulan Masehi. Kalau bulan Masehinya tanggal berapa? Pikir berapa? Coba. Dikiranya udah cukup. Tadi jawab 12 Rabiul Awal itu. Tanggal 23 April tahun 571 Masehi. Catat. Nanti tanya lagi, lupa lagi. 23 April tahun berapa? 571 Masehi. Berarti sudah berapa tahun kalau sekarang? 2023 dikurang 571. Nanti hitung di rumah. Sudah seperti itulah umur baginda Nabi sampai hari ini. (23 April tahun 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun gajah atau tahun ke-13 sebelum Hijriyah. Nah, Ibu sekalian, sekarang kita baca proses keadaannya Nabi itu adalah sebagaimana adanya manusia sebagaimana biasanya. Dia dilahirkan dari seorang ibu dan
dan disebabkan dia telah memiliki seorang bapa. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab ini, alhamdulillah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Hasan ibn Ahmad al-Bakri rahmatullah alaih lamma arada al-jalil jalla jalaluhu ayyan qula nur sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jarraka fi qalbi Abdullah ibn Abdul Muttalib ay yatazawwaja faqala Abdullah li ummihi uridu minki an takhtubi li imra'atan zata husnin wa jamalin wa qaddin wa i'tidalin wa bahain wa kamalin wa hasabin wa nasabin alin. Nah, ketika Allah SWT sudah menunjukkan kehendaknya untuk mewujudkan Nabi, maka Allah mengilhamkan di dalam hati Abdullah. Siapa Abdullah itu? Ayahnya Nabi, supaya berkeluarga. Allah tumbuhkan di dalam hati Abdullah keinginan untuk memiliki istri. Lalu Abdullah berkata pada ibunya, wahai ibuku, antakhtubi, khitbahkanlah, lamarkanlah untukku seorang perempuan yang memiliki kepribadian yang baik, memiliki paras yang cantik, memiliki keadilan. Dia termasuk orang yang terhormat dari keturunan orang-orang terhormat dan memiliki nasab mulia. Kata ibunya Abdullah, baiklah, hubban wa karamatan ya waladi, senang sekali mendengar keinginanmu itu dan akan aku usahakan. Lalu walhasil singkat cerita, ibunya Abdullah keliling kota Mekah. Dari setiap kabilah-kabilah Arab dicari di manakah ada orang yang memiliki anak gadis, dan anak gadisnya itu punya ciri-ciri seperti itu. Maka setelah berkeliling kemana-mana, lalu ibunya Abdullah itu menemukan sifat-sifat itu hanya pada satu orang perempuan saja, yakni namanya Aminah. Siapa namanya? Aminah, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan di sini, summa annaha darat ahya'a Quraisyin wa banatil Arabi falam yu'jibha illa Aminatu bint Wahbin. Kata ibunya Nabi telah berkeliling ke negeri-negeri Arab, melihat pada suku-suku yang mulia di situ, tidak ada yang memenuhi syarat itu kecuali hanya satu perempuan namanya Aminah binti Wahab. Berarti Nabi SAW yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal itu anak dari seorang yang bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah binti Wahab. Walhasil dinikahkanlah Abdullah ayahnya Nabi dengan ibunya Nabi dengan mas kawin. Fa'an qaduha uqiyatan min fiddatin wa uqiyatin min zahabin. Mas kawin pernikahan Abdullah dan Aminah itu satu uqiyah emas dan satu uqiyah perak. Satu uqiyah itu kalau dikonversi ke gram 119 gram. Jadi 119 gram perak, 119 gram emas. Ditambah apa lagi? Wa mi'atan minal ibili, 100 ekor unta. Sultan kan? Bapaknya Nabi itu. Wa mi'atan minal ibili, ditambah 100 ekor unta. Wa mislaha minal baqari, 100 ekor sapi. Wal ghanami, 100 ekor kambing. Wa zubiha wa usliha ta'amun katsirun, dan disembelih semua hewan-hewan itu li ajli ursi Abdullah bin Abdul Muttalib, untuk acara walimatul urus. Bayangkan betapa besarnya acara itu, semua penduduk negeri datang ke situ. Satu orang terbaik putra daripada Abdul Muttalib akan menikah, namanya Abdullah. Mas kawinnya 119 gram emas, 119 gram perak, 100 ekor unta, 100 ekor sapi, 100 ekor kambing. Semua disembelih untuk makan-makan acara walimatul urus. Walhasil menikahlah, lalu adalah Nabi SAW di dalam perut ibunya, yakni Aminah binti Wahab. Ketika baginda Nabi SAW itu berada di dalam perut ibunya, maka ibunya Nabi ini didatangi oleh para nabi dan para rasul yang telah meninggal dunia, tetapi mereka sebenarnya hakikat para nabi itu hidup ya. Kemudian mendatangi daripada ibunya Nabi.
satu persatu mereka mendatangi ibunya Nabi, mengucapkan selamat atas kelahiran, atas telah dikandungnya baginda Nabi di dalam perut Aminah. Mengucapkan selamat, wah selamat kepadamu, mengucapkan salam kepada Nabi padahal Nabi masih dalam perut ibunya. Assalamualaikum ya Rasulullah, macam-macam ucapannya. Kemudian mengucapkan selamat kepada Aminah. Selamat berbahagialah engkau wahai Aminah, sesungguhnya engkau telah mengandung seseorang yang akan menjadi penutup para nabi. Dari zaman nabi-nabi terdahulu datanglah Nabi Musa, datang pula Nabi Ibrahim, datang Nabi Ismail, datang juga Nabi Isa alaihissalam, datang kepada ibunya Nabi mengucapkan salam. Kemudian kita singkatlah. Kemudian lahirlah Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah itu. Nah, pada malam hari kelahiran baginda Nabi itu banyak perkara-perkara terjadi. Di antaranya beberapa waktu sebelum Nabi dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abrahah dan pasukannya. Abrahah itu raja Habsah dari Yaman, datang ke Mekah ingin merobohkan Ka'bah. Kenapa ingin merobohkan Ka'bah? Karena raja Yaman yang namanya Abrahah itu menginginkan supaya ibadah haji dipindah ke sana, pindah ke Yaman. Karena dia iri, kok Mekah itu kotanya maju, orang dari semua negeri datang ke situ untuk haji. Maka ingin dihancurkan itu Ka'bah, nanti ingin dibangunnya dia di Yaman supaya negaranya maju. Maka dia bawa pasukan bergajah, dihadapkan ke Ka'bah. Ketika gajahnya itu menghadap ke Ka'bah, maka gajah-gajah itu duduk, enggak mau bangun. Tapi ketika gajah itu diputar balik ke negeri Yaman, lari sekencang-kencangnya pulang. Tapi Abrahah enggak mau kalah akal. Pokoknya bagaimana caranya supaya gajah ini mau mendekati Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Karena keinginan Abrahah yang terus seperti itu, maka Allah mengutus burung. Mengutus burung membawa kerikil. Dengan kerikil itu maka pasukan Abrahah, pasukan gajah itu dilempari dengan burung-burung itu, dengan kerikil, maka hancurlah tentara bergajah daripada Abrahah itu, dan jadilah tubuh-tubuh mereka seperti daun yang dimakan ulat. Seperti daun yang dimakan ulat. Itu disebutkan Allah SWT di dalam mana? Surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, kalau ibu-ibu baca surah Al-Fil itu ingat, itu kejadian ketika Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kata Allah, tidakkah kamu melihat apa yang diperbuat oleh Allah kepada pasukan bergajah? Ketika pasukan bergajah itu datang dengan kezalimannya ingin menghancurkan Ka'bah. Walhasil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajanahum ka'asfin ma'kul. Maka kata Allah, aku utus burung dengan membawa kerikil. Kerikil itu seperti batu yang diambilkan daripada neraka jahanam, dilemparkan kepada pasukan bergajah dari para Abrahah, maka pasukan Abrahah itu hancur seperti daun yang dimakan ulat. Apa maksud seperti daun yang dimakan ulat? Dalam sebagian kitab tafsir, ibu-ibu sekalian, orang-orang pasukannya Abrahah yang terkena lemparan batu itu tidak langsung mati. Terkena badannya seperti kalau orang ditembakkan, tur, langsung mati kan? Tapi dilempar burung itu nggak langsung mati, kena tubuhnya, maka setiap tubuh yang kena itu dagingnya berjatuhan seperti daun yang dimakan ulat. Pernah nggak lihat daun? Pernah lihat daun dimakan ulat nggak? Bolong sedikit demi sedikit. Seperti itulah tubuh mereka itu. Bahkan dikatakan sebagian tetap bisa pulang ke Yaman, tapi tinggal tengkoraknya. Terkena daripada lemparan daripada burung, setiap yang kena dagingnya jatuh sedikit demi sedikit, menetes. Itu daging siksaan Allah kepada mereka. Bahkan sebagian masih selamat sampai ke negeri Yaman, tapi dagingnya udah habis, sudah jadi tengkorak tapi masih hidup. Itu kejadian, ada tengkorak berjalan, ada di zaman Abrahah. Itu kejadian
menjelang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak kejadian. Kemudian kejadian selanjutnya adalah padamnya api yang disembah orang Majusi yang sudah lebih dari 1000 tahun tidak padam. Orang Majusi itu orang yang menyembah api. Mereka sembah api. Api sudah 1000 tahun lebih enggak pernah padam. Tapi malam kelahiran Nabi, ini api menjadi padam. Kemudian selanjutnya, patung-patung yang ada di mana-mana negeri, termasuk yang ada di sekeliling Ka'bah, yang ada juga yang ada di dalam Ka'bah, pada malam kelahiran baginda Nabi, semuanya mankusan, tersungkur, rubuh semuanya. Ya. Kemudian terlihatlah cahaya di ufuk timur dan ufuk barat, dan seluruh makhluk melata bergembira atas kelahiran Nabi, kecuali hanya satu makhluk. Siapa dia? Iblis menjerit-jerit karena kelahiran baginda Nabi. Seumur-umur iblis itu menjerit 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Satu, ketika iblis dilaknat Allah. Dilaknat Allah. Iblis disuruh sujud pada Nabi Adam di surga, tuh sudah di surga iblis ini. Maka iblis sombong. Karena iblis sombong, Allah laknat. Pada saat dilaknat Allah, iblis menjerit. Yang kedua, ketika iblis diusir dari surga ke dunia, iblis menjerit lagi. Yang ketiga, ketika diutusnya baginda Nabi, maka iblis menjerit yang ketiga kalinya. Yang keempat kalinya, iblis menjerit ketika diturunkan Ummul Kitab suratul Fatihah. Jadi surat Fatihah itu bukan surat sembarangan. Ada orang kesurupan, oh udah mulai gini-gini, nggak usah takut, ini manggil ustaz. Manggil ustaz, orangnya ustazah semua. Tinggal ambil air, baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai, waladhdallin, amin. Niatnya semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini sembuhlah ini anak, dikasih minum, tapi dengan yakin. Kemudian diambil lagi, diusapkan ke wajah dan ke seluruh tubuhnya. Maka anak yang menangis akan tenang, anak yang kesurupan juga akan sembuh. Kenapa? Jangankan jin yang biasa, iblis saja menjerit ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Nah, itulah ibu sekalian, kejadian-kejadian yang terjadi daripada ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.